Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Odot Automation Indonesia. Kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PLC C3351 Modbus RTU RS485 sebagai slave. Nah, yang kemarin kita sudah bahas untuk RS485 Modbus RTU sebagai master, jadi PLC-nya baca data dari slave device. Sekarang kita akan bahas tentang PLC C3351 sebagai slave itu sendiri. Jadi nanti PLC-nya sebagai slave teman-teman. Misalkan nanti teman-teman butuh PLC C3351 untuk collect data lalu diambil ke HMI menggunakan Modbus RTU ataupun SCADA itu juga bisa. Jadi PLC-nya nanti sebagai slave. Oke, langsung saja kita ke setting parameternya. Oke, kita buka kode sysnya teman-teman. Kita new project seperti biasa. Kita pilih yang standar project, lalu kita kasih nama projectnya. Oke, terus kita tentukan lokasi project itu disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman pilih yang C3351 Odot Sichuan ya. Untuk program bahasanya nanti bebas. Di sini saya mencontohkan pakai ladder. Lalu di oke. Nah, kalau sudah muncul project seperti ini, kita langsung ke device ya teman-teman. Nah, kita klik dua kali device-nya, lalu kita pilih yang PLC setting. Nah, di sini untuk always update variabelnya kita pilih yang enable 1 teman-teman. Oke, setelah itu kalau ini sudah disetting ke enable 1, nah kita coba connect ke PLC-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik search pada eoconfig untuk mendeteksi IP PLC. Nah, di situ udah muncul ya. PLC IP-nya di 1.915, sorry. Jadi belakangnya nanti disesuaikan ya dengan laptop teman-teman supaya bisa berkomunikasi. Kalau di situ 1.15, maka laptop teman-teman juga harus menggunakan 1. Yang belakangnya bebas, tidak boleh sama. Nah, di sini saya menggunakan 1.13. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa setting IP PLC-nya di ioconfig ini ya. Kalau sudah disetting disesuaikan dengan kebutuhan, nanti tinggal di download aja. Nah, di sini kita coba search IP PLC-nya, kita klik aja 192.168.115. Nah, kalau sudah hijau seperti ini dia tandanya sudah connect teman-teman. Jadi untuk PLC-nya sudah bisa terhubung ke laptop kita. Next, kita klik kanan aplikasi, kita pilih properties. Nah, di sini untuk buat aplikasinya nomor 1 dan 3-nya di checklist ya, teman-teman. Seperti biasa. Oke, selanjutnya kita coba masukkan untuk konfigurasi Modbus-nya ya, teman-teman. Klik kanan pada device. Nah, di sini kita bisa add device. Nah, kita search saja teman-teman Modbus. Nah, kita pertama pilih Modbus.com. Itu yang pertama ya teman-teman. Untuk Modbus serialnya kita pilih Modbus.com. Nah, dari Modbus.com kalau kemarin kita pilih yang master, sekarang kita pilih yang serial device ya teman-teman. Nah, kita pilih yang atas yang serial device, jangan yang master ya. Nah, oke, sudah. Kita pilihnya yang serial device. Kalau sudah nanti teman-teman ke setting yang di Modbus.com-nya terlebih dahulu. Nah, kita setting dulu untuk komportnya ya. Kemarin komportnya itu tidak boleh 1 teman-teman. Jadi kita setting kedua. Terus untuk settingan baud rate parity bisa disesuaikan nanti. Nah, di sini untuk setting
slave ID-nya teman-teman. Jadi PLC kita akan didefinisikan sebagai slave berapa gitu. Misalkan slave ID-nya di sini 4, 3. Nah, ini bisa disesuaikan. Saya contohkan sebagai 1. Nah, terus untuk di bawahnya ini ada konfigurasi untuk addressnya teman-teman. Jadi address berapa yang akan dikeluarkan pada PLC ini atau slave ini. Misalkan di sini saya contohkan untuk registernya holdingnya 2, input registernya 2. Terus untuk coilnya sendiri di sini bisa kita writable atau tidak. Jadi untuk holding register nanti dia untuk read, input register nanti untuk write teman-teman. Ya, coba nanti kita simulasikan di sini untuk write table-nya. Oke, di sini untuk coilnya sendiri ya. Saya akan mencontohkan untuk coilnya itu ada 8 dan inputnya 8. Nah, terus untuk start address-nya kita juga bisa setting teman-teman. Untuk start address pada coil, start address pada input, start address holding register, dan juga input register. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau tabrakan, nanti disesuaikan saja di sini. Nah, next. Untuk IO mappingnya teman-teman, seperti yang Modbus Master, kita bisa mapping ke global variable teman-teman. Jadi untuk addressnya di sini yang sudah kita setting, kita bisa mapping ke global variable. Nah, kita buat dulu global variabelnya di application. Nah, di aplikasinya teman-teman, kita add object. Di sini kita pilih global variable list. Ini bebas namanya. Kita add aja di situ. Nah, terus kita bikin tag-nya teman-teman, atau variabelnya ya. Nah, oke, untuk variabelnya saya bikin seperti ini teman-teman. Jadi untuk coil ada 8 poin, inputnya juga ada 8 poin. Untuk holding register nanti masing-masing 2 ya. Holding register 2, input register 2. Untuk coilnya dan input dia tipenya boolean. Untuk holding register dan input register dia tipenya word teman-teman. Jadi nanti disesuaikan. Seperti kemarin kalau misalkan dia salah tipe data, dia akan error. Jadi harus disamakan tipe datanya ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Untuk penamanya nanti bebas, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya mapping. Nah, untuk mappingnya seperti ini teman-teman. Untuk word di word address, untuk bit di bit address, seperti itu. Di input sama coil ya. Untuk wordnya di holding register sama input register. Jangan lupa di compile teman-teman. Kalau sudah tidak ada warning error, kita bisa coba download. Nah, di sini kita tunggu. Oke, kalau sudah terdownload, jangan lupa nanti di run ya PLC-nya teman-teman. Jadi untuk menjalankan program jangan lupa di start. Nah, ini masih ada error karena kita belum terkonek dengan Modbus. Nah, kemarin kita Modbus Live, sekarang kita coba di Modbus Pool ya. Modbus Pool ini dia aplikasi atau software untuk pooling Modbus Slave. Jadi dia sebagai master nanti. Kita ubah dulu registernya, kita sesuaikan ya untuk slave ID sama addressnya, panjang data juga. Nah, oke, ini sudah saya setting semuanya.
Lalu kita koneksikan dulu. Ini USB-nya terdetek di COM10. Untuk baud rate, data bit disesuaikan. Nah, kalau sudah terkonek dia akan berwarna hijau, teman-teman. Jadi koneksinya tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, kita bisa monitoring di sini ya. Saya split dulu layarnya. Nah, dapat dilihat ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba hidupkan di sini untuk address 0-nya. Nah, dia akan hidup ya teman-teman. Untuk address 7, nah dia akan on juga. Nah, untuk address 8 dia tidak bisa teman-teman, karena yang input ini dia itu sifatnya read, jadi bukan write. Maksudnya dia hanya bisa membaca dari si master ya teman-teman. Karena kita gunakan PLC nya sebagai slave, maka untuk coil dia hanya bisa membaca dari master, dan untuk input dia hanya bisa tulis dari slave itu sendiri. Jadi untuk yang alamat 8 ke atas tadi, yang input coilnya, jadi bukan yang coil ya, yang input dia hanya bisa menulis, nggak bisa membaca dari Modbus pool seperti itu. Nah, di sini akan saya contohkan. Nah, untuk yang input 0 dia akan nulis. Di sini nilainya akan 1. Nah, kalau saya matikan dari sini itu tidak bisa teman-teman. Karena dia cuma bisa nulis, bukan baca ya. Seperti itu. Oke, ini bedanya coil sama input. Nah, kalau saya tulis dari PLC-nya itu bisa, karena dia menulis dari PLC seperti itu. Oke, itu untuk yang coil teman-teman. Kita akan coba yang register ya di sini. Untuk holding register coba saya isi 7. Apakah bisa? Nah, tidak bisa teman-teman. Jadi untuk holding register itu dia cuma baca. Kalau yang input register dia nulis. Ya. Dia baca dari master, untuk yang input register dia nulis dari slave seperti itu. Nah, di sini akan saya coba rubah dari masternya, dan dia akan ikut berubah. Jadi untuk holding register dia hanya untuk membaca data dari masternya teman-teman. Jadi si PLC itu cuma baca, nggak bisa merubah nilainya. Untuk yang input register PLC yang merubah nilai. Jadi kita sebagai master nanti di software maupun SCADA atau HMI tidak bisa merubah nilainya. Hanya dari PLC atau dari slave itu sendiri yang bisa merubah seperti itu. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Jadi cukup sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.